Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa dan senior. Hari ini kita belajar di pelajaran yang ke-9 dengan judul Keluarga Kristen Setia dalam Melayani Jemaat. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-24. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, memimpin dan menyertai kami dalam segala keadaan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan memimpin kami, menolong kami, berikan pengertian bagi kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan pelajari serta renungkan di pagi ini. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau dan semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka
bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Hari ini kita belajar dari teladan keluarga Zakaria. Zakaria memiliki seorang istri yang bernama Elisabet. Dan keluarga ini adalah keluarga keturunan Harun, di mana seperti keturunan Harun yang lainnya, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Meskipun mereka orang-orang yang setia, tapi pada kenyataannya kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang mudah. Oleh karena sampai pada masa tua mereka, Tuhan belum juga mengaruniakan seorang anak di dalam keluarga mereka. Bagi keluarga Israel atau keluarga Yahudi pada masa itu, tidak ada seorang anak merupakan sebuah aib. Oleh karena masyarakat beranggapan keluarga itu tidak diberkati oleh Tuhan, oleh karena tidak hadirnya seorang anak. Anak merupakan anugerah atau berkat yang besar di dalam sebuah keluarga. Tetapi kalau kita lihat di dalam pergumulan yang berat keluarga mereka tetap setia melayani Tuhan. Ini bisa kita lihat dari bacaan yang kita baca tadi, bahwa Zakaria tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya melayani Tuhan di dalam Bait Allah. Ketika diadakan undi untuk imam yang akan masuk ke ruang Maha Kudus, Zakaria terpilih dan Zakaria memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Dari teladan hidup Zakaria dan Elisabet, kita bisa bersama-sama belajar bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, seharusnya kita tidak terpengaruh dan menjadikan kita orang-orang yang tidak setia. Tetapi semakin lebih lagi kita setia kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, kita semakin lebih lagi mendekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kesetiaan yang kita lakukan adalah sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan sudah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Demikian pula di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Jadi, apapun kondisinya, apapun situasinya, seharusnya itu tidak mempengaruhi kita untuk tidak menjadi setia. Tapi kita malah semakin setia untuk melayani Tuhan saat kesulitan datang, saat pergumulan datang, karena kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka pasti ada jalan keluar dari setiap pergumulan dan kesulitan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan atau kesulitan hidup, jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin lebih lagi setia kepada Tuhan dan melayani Dia. Karena kalau kita lihat dari bacaan tadi bahwa pada akhirnya orang-orang yang setia akan menuai buah yang manis. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Zakaria. Pergumulannya tentang seorang anak yang sudah bertahun-tahun didoakan dan diserukan kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan mengabulkannya. Tuhan memperhatikan keluarga yang setia melayani. Ya. Memang jawaban doa mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin waktunya bagi kita terlalu lama, tetapi Tuhan pasti punya rencana. Tuhan mengizinkan itu terjadi pada suatu keluarga yang setia kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Seperti apa yang terjadi di dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat setia. Mereka dengan tekun melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak pernah lalai akan tugas-tugas mereka melayani Tuhan di Bait Allah. Dan Tuhan mengizinkan mereka harus
menerima janji Allah dalam jangka waktu yang lama, oleh karena Tuhan ingin menyatakan suatu hal yang besar dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa Allah benar-benar memperhatikan kehidupan mereka. Allah yang mereka layani adalah Allah yang menggenapi janjinya. Pada saat yang sudah Tuhan tetapkan, yang bagi Tuhan adalah itu waktu yang terindah, maka Tuhan menggenapi janjinya kepada Zakaria dan Elisabet. Ketika Zakaria masuk melayani Tuhan di ruang Maha Kudus, malaikat Tuhan yaitu Gabriel datang menemui Zakaria dan menyatakan firman Tuhan bahwa Elisabet akan mengandung, dan anak yang dilahirkan akan menjadi seorang yang besar, yang mana dia akan membuka jalan bagi Sang Mesias. Ya, dan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, di mana Zakaria dan Elisabet sudah dalam masa tuanya, pasti Zakaria sedikit banyak ada keraguan dari perkataan Gabriel. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan tandanya, yaitu dengan membuat Zakaria bisu selama kehamilan Elisabet. Dan ketika anak itu lahir, barulah Zakaria bisa berbicara lagi. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari situ kita belajar bahwa kadangkala kita mungkin seperti Zakaria, ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk sesuatu hal yang seakan-akan tidak mungkin, pada saat Tuhan menjawab doa kita, kita menjadi sanksi, menjadi ragu-ragu. Jangan sampai kita mendapat hukuman seperti Zakaria dan akhirnya kita menjadi bisu atau menjadi sakit oleh karena ketidakpercayaan kita. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan supaya kita bisa peka dan tahu jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita. Dan kita percaya, tidak menjadi ragu-ragu seperti Zakaria. Kalau kita lihat betapa luar biasa kasih Tuhan kepada keluarga Zakaria dan Elisabet. Ketika mereka setia melayani Tuhan, maka Tuhan memperhatikan setiap seru dan doa Zakaria dan Elisabet. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita bergumul atas setiap kesulitan dan beban hidup kita. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka jawabannya akan semakin membuat kita berbeban berat. Seakan-akan ada jalan keluar, tapi ternyata jalan keluar itu tidak menjadi jawaban atas persoalan kita. Tetapi ketika kita bergumul dan menghadapi kesulitan atau permasalahan, mari kita semakin dekat pada Tuhan, semakin setia melayani Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan setiap seru dan doa kita, akan memperhatikan setiap tangis air mata kita ketika kita datang kepadanya dengan segala pergumulan kita. Asalkan kita setia, asalkan kita hanya mencari jawaban di dalam Dia, hanya mencari kekuatan di dalam Dia, maka akan ada jalan keluar, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Syaratnya apa tadi? Setia kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memperhatikan. Dan benar hasilnya, seperti apa yang dikatakan Gabriel kepada Zakaria, maka 1 tahun kemudian Elisabet pun melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Yohanes. Karena Allah sudah menetapkan sebuah nama bagi anak itu. Walaupun kalau dalam adat istiadat Yahudi ya, memberikan nama seorang anak itu biasanya sesuai dengan nama nenek buyutnya atau keturunan-keturunan yang terdahulunya. Dan di keturunan Zakaria tidak ada seorang pun yang bernama Yohanes, tetapi Allah sudah memesankan itu melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa anak ini harus dinamakan Yohanes, karena dia akan menjadi anak yang luar biasa yang akan melayani Tuhan, dan dia memiliki tugas yang penting, yaitu membuka jalan bagi Sang Mesias. Dan ketika anak ini pun lahir, Zakaria dengan taat memberikan nama sesuai seperti apa yang Tuhan minta, yaitu nama anak ini Yohanes.
Dan benar sekali Yohanes dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengawali pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, dalam kehidupan kita juga bisa merasakan janji-janji Tuhan digenapi. Asalkan kita setia dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setiap apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, setia kepadanya dan melayani Dia. Dan semuanya akan dinyatakan satu persatu di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan berharap bahwa janji-janji itu akan dinyatakan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan, saya maunya sekarang. Tuhan, saya maunya minggu depan. Tetapi Tuhan punya waktu tersendiri yang bagi Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita berseru, dan kita bergumul di dalam setiap permohonan dan kerinduan kita, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bagian kita adalah tetap setia, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berdekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Karena kita tahu bahwa ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan terus melayani Tuhan, maka Tuhan memperhatikan setiap seru dan doa kita dan Tuhan akan menjawab semuanya indah pada waktunya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga saat jawaban doa itu hadir dalam kehidupan kita dalam jangka waktu yang mungkin tidak kita sangka, yang mungkin tidak kita perhitungkan, kita bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar, Tuhan ingin membentuk kita, ingin mendidik kita dalam proses pergumulan kita saat kita terus berseru dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa ketika setiap pergumulan kita belum dijawab Tuhan, belum diberi jalan keluar. Yang harus kita lakukan, kita tetap setia seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Zakaria dan Elisabet. Tidak hanya ukuran setahun 2 tahun ya, tetapi bahkan puluhan tahun mereka menanti janji Tuhan atas seorang anak dalam keluarga mereka. Dan Tuhan pada akhirnya menggenapi melalui kelahiran Yohanes di dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia datang kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Karena kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari demi hari. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Kami boleh belajar dari keluarga Zakaria dan Elisabet bagaimana mereka setia melayani Tuhan sampai pada masa tua mereka. Meskipun ada satu hal yang belum juga dijawab oleh Tuhan, tapi karena kesetiaan mereka dan kesabaran mereka menunggu janji Tuhan itu, maka Tuhan pun pada akhirnya menggenapi janjinya dalam kehidupan keluarga mereka. Demikian pula Tuhan, kami mau seperti Zakaria dan Elisabet. Kami mau terus setia kepada Tuhan. Kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Kami mau terus sabar menunggu setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah kami adalah Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Dan Tuhan akan menyatakan itu indah pada waktunya dan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terus Tuhan pegang kami, bimbing kami, supaya terus hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan terus membesarkan nama-Mu. Jadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang menjadi kesulitan dan pergumulan kami hanya taruh di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada jawaban, ada jalan keluar dan kekuatan untuk kami bisa melalui semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.